Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Hey viewers, welcome back to Daily Lifestyle. Terima kasih ya masih setia menyimak informasi yang keren dan up to date di Daily Lifestyle. Nah, seperti janji aku Alia, karena tadi Alia sudah menyinggung-nyinggung soal rambut aku ya, yang setiap hari dicatok. Jadi berikutnya ini, aku kan sudah janji tadi mau mengenalkan viewers dengan seorang pria yang memilih berkarir di dunia hairstylist. Siapa dia? Berikut langsung kita lihat tayangannya. Viewers, penampilan maksimal seseorang juga ditentukan oleh model potongan rambutnya. Nah, untuk urusan yang satu ini, jasa seorang hairstylist sangat menentukan. Maka tak heran kalau hairstylist termasuk salah satu profesi yang cukup menjanjikan sebagai pilihan karir. Yang menarik, profesi ini tak hanya dilakoni para wanita, tapi juga banyak dilirik kaum Adam. Randy Atmaja, salah seorang di antaranya. Di dalam dunia hairstylist tanah air, nama dan sosoknya mulai dikenal banyak orang. Di usianya yang relatif muda, ia sudah memiliki beberapa salon kecantikan bernama Toni & Guy. Dimulai sejak 2004, yang profesionalnya ya. Karena kalau sebelum-sebelumnya saya hanya ya di salon-salon biasa, tapi semenjak profesional di dunia stylist, itu saya di Toni & Guy. Saya bergabung dengan Toni & Guy karena Toni & Guy itu kan perusahaan salon dari UK, jadi mereka masuk ke Indonesia itu tahun 2004. Nah, begitu tahun 2004, saya coba melamar ke Toni & Guy dan ternyata dapat panggilan, saya diterima, dan itulah proses yang mungkin menjadi berubah dari situ ya, awal mulai dari berubah. Mulanya sih enggak, tapi begitu saya, gunting ada tekniknya ternyata. Gunting itu bukan semua orang bisa gunting. Ternyata gunting itu bisa dipelajari. Jadi gunting itu ada tekniknya dan color itu ada tekniknya. Nah, saya tiba-tiba suka di situ. Saya ngerasa suka, saya suka nih gunting, saya suka color nih, saya suka highlight. Nah, terus Toni & Guy kasih kesempatan buat kita. Kita dikirim ke UK, ke Aussie buat belajar untuk itu. Saya belajar yang tahun pertama itu 2005 ya. 2005 itu 1 bulan di sana full, 1 bulan saya training 1 bulan. Color, gunting, highlight, color, gunting, highlight itu selama 1 bulan. Dan di tahun berikutnya setelah 4 tahun kemudian saya balik lagi ke sana, itu hanya 2 minggu lah bolak-balik gitu. Nama brand Toni & Guy sendiri cukup dikenal di London, Inggris, yang menjadi tempat Randy belajar tentang hairstylist di Toni & Guy School London tahun 2004 silam. Ia juga pernah tercatat sebagai peserta didik di Toni & Guy Singapura tahun 2015 lalu. Berbekal ilmu dan pengalaman yang diperoleh dari lembaga pendidikan tersebut, akhirnya Randy memberanikan diri membeli franchise Toni & Guy dan membuka sendiri salon dengan nama brand tersebut di Jakarta. Karena gini, kalau sekarang saya kan di Toni & Guy, ya kan. Kalau Toni & Guy itu setiap tahun itu mengadakan tren terbaru. Jadi sebelum awal tahun, mereka bulan 11 itu mereka di London sana, mereka mengadakan Toni & Guy Fashion Week. Jadi selalu selalu Toni & Guy Fashion ya, pokoknya macam-macam di dunia rambut gitu kan ya. Nah, selalu begitu. Nah, itu selalu nanti kita selalu ada yang dikirim dari seluruh negara. Dari Indonesia, dari Dubai, atau mungkin dari Australia, dari manapun mereka kumpul di UK untuk mereka ngelihat bahwa mereka ada fashion show-nya Toni & Guy. Jadi Toni & Guy ini selalu menciptakan tren dan dimanapun cabang di seluruh dunia ini boleh mengirimkan teknik. Seandainya saya buat guntingan terbaru yang orang itu belum punya, saya bikin teknik paten, nanti dikirimkan ke UK. Kalau UK itu okein dan teknik ini bisa diterima, itu bisa jadi masuk di buku yang teknik-teknik Toni & Guy. Sebenarnya kalau Toni & Guy ini kiblatnya lebih ke Eropa sebenarnya sih. Kalau Toni & Guy ya. Iya, di luar Toni & Guy ini kalau trennya ini memang trennya ya ke Korea-Koreaan ya. Hampir semuanya lah ya. Jadi mereka tuh trennya pasti ke bintang-bintang Korea lah ya yang mereka. Kalau laki-lakinya ini kalau yang kiblatnya ke Korea itu ada juga paling 20%. Dari populasi ini ya, dari 100 itu paling ya 20. Selama menekuni dunia hairstylist secara profesional, tentu saja Randy memiliki banyak pengalaman yang berharga yang menjadi semangatnya untuk terus berkarir sebagai seorang hairstylist.
Sebenarnya kalau Tony and Guy sih laki-laki dan perempuan. Tapi kan kalau di kita kan banyak barbershop ya. Barbershop itu kan menjamur sekali, jadi mereka yang cowok-cowok itu kan yang maunya simple lah ya, nggak terlalu model yang neko-neko, jadi mereka larinya ke barber. Tapi kalau perempuan pasti kalau tahu Tony and Guy pasti masuk ke Tony and Guy. Beda sekali sebenarnya nih ya, tingkat kesulitan tuh gunting itu lebih susah itu di laki-laki sebenarnya. Karena kalau laki-laki itu kan mepet, dan kalau kependekan sedikit itu kelihatan bentuk kepalanya, betul nggak? Tapi kalau perempuan itu lebih aman. Nah, dan perempuan itu kan, kalau perempuan lebih mudah lah daripada kita gunting laki-laki. Banyak hal cerita begini nih. Ada beberapa gitu yang datang gitu ya dari rumah, memang dia niatnya saya mau keriting gitu ya. Ini salah satu contoh gitu, mau keriting. Tapi pas kita konsultasikan, ternyata rambutnya ini nggak mungkin dikeriting. Nah, ternyata banyak orang-orang di kita ini banyak yang udah membleaching rambutnya, udah bikin highlight, tapi tetap aja mereka mau dikeriting. Nah, itu udah nggak bisa. Nah kan, gitu, itu udah nggak bisa karena kan udah kena bleaching, mau dikasih proses pengkeritingan itu udah nggak bisa. Nah itu salah satu hal sih yang mereka belum tahu gitu loh. Saya tahu mereka itu kalau ke salon itu ya semuanya bisa, ya kan, walaupun habis diapain tetap bisa. Kalau tantangan terbesarnya itu di dunia ini salon itu, tantangan terbesar itu ya tamu-tamu yang memang mereka itu mintanya nggak sesuai dengan rambutnya. Kan ada rambutnya tipis sekali, tapi saya mau kelihatan lebih tebel sekali gini-gini. Ya, tapi kita walaupun kita akalin dengan guntingan tetap aja. Nah, itu tantangan terberat kita. Jadi membuat rambut yang tipis itu kelihatan tebel gitu kan. Jadi kalau kita ini kan klien-klien ini kan datang ke kita ya kita harus berusaha ramah sama mereka, ajak ngobrol sama mereka supaya juga mereka nggak boring ya nunggu lama ya. Jadi kalau memang lagi rame ya kita samperin satu-satu, say hello gitu. Habis itu ya sudah, yang ini aja, yang yang biasa-biasa aja sih sebenarnya gitu. Tapi kan buat mereka kan nggak merasa dicuekin gitu loh kan, gitu. Melihat kesuksesan yang diraih Randy sebagai hairstylist, agaknya profesi yang satu ini cukup menjanjikan sebagai pilihan karir. Sangat menjanjikan di dunia fashion, karena semakin tahun ya, ini kan 2021, semakin nanti tahun mungkin 2020 atau 2020 gitu ya, dunia fashion kita ini semakin bagus. Saya rasa gini, kalau sekarang aja di Jakarta ini mungkin 50% orang harus mengalir rambut. Mungkin kalau tahun 2030 gitu ya, mungkin bisa aja orang itu 70% atau 80% itu suatu kayak keharusan, saya harus color deh supaya saya lebih tampilnya bagus gitu. Lebih tampil fashion gitu kan gitu. Nah itu dia Alia ya, tadi cerita menarik dari dunia hairstylist. Yang pasti viewers, penampilan seseorang itu seperti kita hari ini tuh misalnya, itu juga sangat ditentukan oleh model rambut kita. Karena rambut itu bukan cuma jadi mahkota para wanita juga, tapi para pria juga menjadikan rambut sebagai mahkotanya. Dan untuk urusan yang satu ini, jasa seorang hairstylist itu sangat menentukan ya Alia. Ya bener banget, yang namanya penampilan itu kan benar dari head to toe ya. Jadi rambut termasuk harus dipikirkan style yang cocok untuk kita gimana. Gak heran nih kalau hairstylist termasuk salah satu profesi yang cukup menjanjikan sebagai pilihan